Reses adalah waktu khusus dalam agenda kerja anggota DPRD yang digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan atau dapil masing-masing. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar masa sidang dan bertujuan untuk mendengar langsung keluhan serta usulan dari masyarakat. Dalam praktiknya, reses sering diisi dengan pertemuan terbuka, kunjungan lapangan atau dialog langsung antar anggota DPRD dan masyarakat. Tujuan utama reses adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Kali ini anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 2 kembali menggelar reses di Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung pada Rabu 25 Juni 2025. Poin-poin aspirasi yang disampaikan di hadapan wakil rakyat diantaranya adalah: Pertama, banyaknya masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan yang non-aktif secara tiba-tiba. Kedua, masyarakat meminta pemerintah daerah untuk kembali memberikan tunjangan intensif bagi guru ngaji seperti dahulu. Tiga, usulan perbaikan atau Lalu ada juga usulan perbaikan atau peningkatan jalan penghubung dari Kampung Sri Kencono, Kecamatan Bumi Nabung, menuju Kampung Reno Basuki, Kecamatan Rumbia. Selanjutnya, petani singkong juga menyampaikan aspirasinya agar perusahaan tapioka menurunkan potongan timbangan atau refaksi singkong di tingkat pabrik dan lapak yang saat ini menyentuh angka 40%. Angka tersebut dianggap tidak adil, petani singkong merasa dirugikan. Kemudian yang kelima, pemerintah diminta untuk membangun puskesmas pembantu di Kampung Sri Kencono, mengingat kampung ini telah dimekarkan. Dan selanjutnya yang keenam adalah usulan dari perwakilan KWT atau kelompok wanita tani yang membutuhkan bantuan teknologi pengolahan pangan untuk meningkatkan produksi. Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat, 10 anggota DPRD yang hadir berjanji akan membawa aspirasi ini sesuai bidang komisi masing-masing untuk kemudian dirumuskan menjadi program prioritas kebijakan dan pembangunan oleh pemerintah daerah. Adapun 10 anggota DPRD yang mengikuti reses tersebut adalah Yuliana, Riki Hendra Saputra, Kasih Ikade Asian Nafiri, Husnul Huda, Baroji, Agus Triono, Oktavia Aspriani, Mary Andriani, dan Dedi D. Saputra. Reses DPRD merupakan kegiatan strategis yang tidak hanya memperkuat peran wakil rakyat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, kegiatan reses dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik ngalipura. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Lampung Tengah yang kami banggakan dan yang berbahagia yang saya hormati, kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bumi Nabung beserta stafnya yang saya hormati, kepada yang terhormat Sekretariat DPRD Lampung Tengah yang saya hormati, kepada yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sekampung Sri Kencono yang saya hormati, pada yang terhormat Ketua BPK, pengurus ataupun anggota yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita diberikan suatu kesehatan baik sehat jasmani dan rohani sehingga bisa hadir di
Balai Kampung Sri Kencono dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, terutama bagi warga kami saat ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Anggota Dewan Dapil 2 alhamdulillah cukup semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa di acara hari ini yaitu mengenai acara aspirasi ataupun bahasa kerennya reses, awal ini katanya aspirasi ataupun usulan mengenai. Jadi bahasanya biar enak, nanti apa yang jadi unek-unek kita khususnya di Kampung Sri Kencono, baik mengenai pembangunan ataupun apapun bisa tersalurkan ataupun disampaikan kepada Bapak Ibu. Dari aspirasi kita nanti khususnya ke Bapak Ibu anggota Dewan bisa tersalurkan ataupun bisa diekspresikan yang jelas bisa realisasi. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi ngalipuro. Jadi salah satu fungsi anggota Dewan itu mengadakan reses asmara, jaring asmara, bukan asmara cinta sayangan, bukan ya. Ini menjaring aspirasi masyarakat yang disediakan asmara bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Oleh sebab itu nanti sampaikan apa yang menjadi tupoksi bapak-bapak ibu-ibu, usulan apapun, jangan hanya terkait jalan saja, Bu. Banyak pos di APBD Kabupaten Lampung Tengah ini, Bu, banyak, Pak. Jadi bisa pendidikan, ya, mungkin sekolah SD-nya minta rehab, minta tambah kelas, ruangan guru, boleh juga. Ada juga pos kesehatan, mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang BPJS-nya ini yang dapat bapak kepala kampung ini yang gratis itu saudaranya kepala kampung dan saudaranya aparatur kampung. Nah, ini mungkin nanti bisa diusulkan. Saya minta kepada Bapak Dewan, tolonglah di PT-PT itu potongannya jangan terlalu mencekik masyarakat kecil, terutama petani singkong. Harga 1.300, potongan sekarang sampai 40%, kalau di lapak 45%. Jadi petani itu merasa tersiksa. Hanya itu saja. Mohon maaf, berkenaan dengan kelompok wanita tani yang ada di Kampung Sri Kencono. Di Kampung Sri Kencono ini sudah terbentuk 5 kelompok wanita tani dan alhamdulillah 5-5-nya sudah berbadan hukum. Hari ini kami mau minta tidak muluk-muluk walaupun kecil asal terrealisasi. Ibu-ibu KWT ini karena saat ini berkenaan dengan ketahanan pangan, sapi, kambing, dan ayam itu termasuk dari itu. Berikan 5 kelompok ini ayam Bapak Ibu, tapi benar-benar kalau toh memang kami harus membuat proposal, hari ini kami buat, besok akan kami antar dengan catatan kawal sampai kami dapat. Setuju? Ayam saja, apalagi ayam petelur Bapak udah. Yang kedua, kami juga ibu-ibu ini mohon maaf kepengen tahu bagaimana cara mengusulkan KIP bagi putra-putri kami agar putra-putri kami ini menjadi salah satu calon yang menerima PIP. Bagaimana teknisnya, apa syaratnya, dan tolong kami dikawal juga sampai nanti putra-putri kami yang ada hari ini hadir paling tidak ini juga mendapatkan PIP. Dan minta solusi bagaimana cara untuk mengaktifkan BPJS pemerintah tersebut. Dan yang kedua, Bapak Kepala Kampung dan Bapak Camat tadi menceritakan bahwa jalan transmigrasi tahun 64 belum disentuh
itu sebelah dengan Ternopasuki, Kecamatan Rupiah. Jalan itu akses ke Bumi Nabung ke Kecamatan Rupiah. Dusun 1 Sri Kencono. Itu pun Pak, paretnya aja tidak ada. Yang di tempat wilayah Ternopasuki itu paret itu tidak ada. Nah, yang saya usulkan, minta tolong kepada Bapak anggota Dewan itu segera diparet dan dikasih aspal, Pak. Karena ini usulan bukan dari saya. Dari kakak transmigrasi dulu, kepala keluarga cuma tinggal 2, sudah meninggal dunia dan jalan itu belum disentuh aspal. Dulu itu yang tenar namanya diviralkan Jalan Solo. Tak tahu berapa itu, saya lupa Pak Lurah. Itu pernah diusulkan Jalan Solo. Ya Pak ya. Mungkin ini peserta rapat sangat menyetujui usulan jalan tersebut, Bapak Ibu. Ya. Mohon izin untuk menyampaikan harapan kami, khususnya untuk KWT Bumi Nabung. Jadi sama seperti Ibu Amin tadi, bahwasanya KWT Bumi Nabung ini selama ini belum pernah dapat program itu dari Bapak Baroji pas waktu tahun 2023. Jadi setelah itu kami tidak pernah ditemaninya lagi dan belum pernah mendapatkan program lagi. Jadi harapan kami KWT ini bisa diperhatikan lagi dan mendapatkan program untuk kedepannya. Terus di sini saya selaku Ketua Wilayah Timur, saya juga kemarin ngobrol sama Ibu Wakil Bupati, bahwasanya saya mengusulkan untuk kegiatan KWT itu di kuliner Pasar Rupiah itu kan memang sudah tidak terpakai lagi. Jadi kemarin saya mengusulkan untuk kegiatan ibu-ibu KWT dan produk-produk yang ada di KWT khususnya Bumi Nabung dan wilayah timur umumnya itu nantinya ada tempat untuk penjualan. Apa yang disampaikan oleh terdahulu tadi dari bangunan fisik berkali-kali dari tahun ke tahun, dari rapat APBK dan musyawarah seluruhnya, ini dari pergantian camat siapapun, ini tetap diusulkan jalan kabupaten yang dari ujung lapangan ini sampai ke RP3 ini belum pernah tersentuh, hanya sebagian saja. Dan setiap saat pada masyarakat generasi ini selalu mengadakan kegiatan dalam rangka untuk memajukan kampung. Selama ini kami merasakan sendiri diadakan dikala ada pawai budaya, pawai adat, pawai keagamaan di lingkungan Balai Kampung Sri Kencono ini jalannya tidak memungkinkan. Sehingga kami berharap jalan lingkar Kampung Sri Kencono yang nanti harapan kami ini juga menjadi hasil reses anggota-anggota Dewan, kami mohon lingkar Balai Kampung Sri Kencono yang mungkin berkisar nanti disampaikan atau dinego dengan Bapak Kepala Kampung, kami harapkan kami juga dianggarkan. Yang ketiga, apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, pustu Pak. Pustu ini sangat kami butuhkan karena dulu kita punya. Setelah pemekaran Kampung Sri Kencono baru, kami terputus, sudah gak punya lagi. Jadi yang ingin saya sampaikan, kepada segenap wakil kami yang ada di Dapil 2 adalah para guru ngaji. Tidak perlu digaji seperti ASN, tidak perlu digaji seperti P3K, minimal setara dengan RT saja.
Itu yang kami harapkan. Jalan dari lingkar lapangan gini sampai Solo Pak ya. Wis lewati SD Pak. 800 meter lewat SD Pak. Sampai RB3 ya. 800 meter tuntas aja Pak. Oh, tapi lek sampai SD ini piro Pak? Sekilo. SD sing nek jembatan iki piro? 1 kilo. Orang nonenya MP Pak ya. Berarti kalau sampai RB3 sekitar 2 kiloan. Karena di tahun ini ada efisiensi Pak, mudah-mudahan ini masa sidang kita ketiga, reses tahap 3. Kita usulkan, kita sampaikan di paripurna di anggaran murni 2026, karena kita di bulan 9, bulan 10 akan membahas anggaran murni tahun 2026, dan ini kita sampaikan Pak. Mungkin di minggu depan atau di awal bulan kita paripurnakan hasil-hasil kita. Kayak tadi masalah BPJS, BPI, dilaya ketemu ahli ini dari Komisi 4, ketuanya juga Bu Mary. Masalah guru ngaji nanti disampaikan juga kalau Bu Mary ini ke Pak Muhaimin, Mende pakai muncul ke sampai ke tingkat dusun untuk guru ngaji ini. Nek iso Pak, itu dari tahun ke tahun jadinya ganti camat, ganti kepala kampung, nggak tuntas-tuntas dalam ini Pak ya. Sekarang ada Pak Baroji, ada Pak Riki dari Bumi Nabung, camatnya orang asli Bumi Nabung. Mudah-mudahan Pak Camat ini tetap di Bumi Nabung dulu Pak ya, dan kita Pak ya, supaya bisa menyelesaikan ini kita bersama-sama Pak. Harapan kita bersama Bapak Ibu sekalian, mohon doa restunya kami semua menyampaikan ini, mengusulkan ini supaya cepat terrealisasi dan akan kita kawal Pak. Kita kawal supaya ini terrealisasi. Karena di tahun ini memang betul ada efisiensi anggaran. Mudah-mudahan di tahun 2026 situasi dan kondisi keuangan Lampung Tengah dan keuangan nasional akan kembali normal, sehingga apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semua terrealisasi. Terus Pak Kepala Kampung, rencananya gimana Pak? Luas tanahnya berapa Pak? Cukup kalau terus tuh? Cukup Pak ya? Nanti kami usulkan Pak, karena pendidikan dan kesehatan selain pertanian itu memang harus kita kedepankan, karena ini memang amanah undang-undang Pak. Ini kalau tidak reses ini kan kita nggak tahu Pak Camat, Pak Kepala Kampung. Kalau kita nggak reses ini aspirasi masyarakat kan kita nggak ngerti Pak. Kalau di sini memang membutuhkan busku, dan kalau memang tanahnya sudah ada, karena tanah itu milik kampung ya Pak. Tanahnya milik kampung Pak ya. Karena tanah itu kan harus dihibahkan. Kalau dia memang sudah milik kampung, ya sudah nggak ada kendala lagi kan, dipersiapkan surat menyuratnya, nanti kita sampaikan, karena di bidang kesehatan ini juga amanah undang-undang yang harus kita realisasikan. Terus jalan lingkar lapangan ini yang dimaksud ini ya, jalan lingkar kampung, perkiraan berapa kilo Pak? Banyak Pak ya, tapi kalau realisasinya bertahap mungkin nggak. Jadi peningkatan semua Pak ya, peningkatannya. Harapan kami Pak Kepala Kampung beserta Pak Camat, ingatkan kami lagi Pak, ingatkan terus kami Pak untuk bisa menyampaikan kepada Bupati agar bisa terrealisasi jalan kampung ini. Karena Sri Kencono ini memang gerbang untuk ke wilayah timur, untuk menyongsong pemekaran, termasuk Sri Kencono ini yang di depan Pak Camat. Jadi harapan kami sebagai akses dari RB3 ke Sri Kencono. Mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Agus dan kawan-kawan yang lain. Yang pertama Pak, ingin kami sampaikan terkait masalah struktur APBD. Jadi Lampung Tengah ini sebenarnya kaya Pak, anggarannya. Kita total anggaran asumsi 2025 ini 2,9 triliun.
Dan saya yakin di sini melihat dari aspirasi pertanyaan yang disampaikan dari ibu bapak semua, saya yakin kampung sini itu SDM pola pikirnya itu menengah ke atas sudah. Makanya tadi tidak diasumsikan daerah mandiri. Dari 2,9 triliun itu 52% sudah habis untuk belanja pegawai. Ini nanti runtutannya ke guru ngaji Pak Brigjen. 52% sudah habis untuk pegawai, 20% untuk kesehatan, 10% untuk pendidikan, 10% untuk DD dan ADD. Kebagian berapa untuk infrastruktur? Nah, kalau Bapak Ibu berasumsikan tadi, saya sedikitnya agak ngeri Ibu. Tadi dari KWT tadi Ibu siapa? Jadi terkait masalah belanja pegawai dan lain-lain, APBD kita ini sangat kekurangan. Belum lagi kita ada piutang janji terhadap kesejahteraan P3K. Terus terakhir sebelum ke guru ngaji, RT lalu. Ada yang RT? Sabar ya. Karena itu tadi untuk RT aja, karena memang ada sebenarnya ada regulasi yang memang tidak bisa akomodir RT, bukan tidak mau ya. Ada ketentuan yang dari pemerintah pusat, sebenarnya pemerintah daerah tidak boleh memberikan insentif terhadap RT. Itu yang menjadi ganjalan kemarin. Man itu insya Allah clear di bulan 6, walaupun nilainya turun. Begitu juga untuk aparatur kampung ya Pak ya, turun. Urusan. Nah sekarang berbicara di guru ngaji. Nyuwun sewu Pak Bu. Guru ngaji memang kalau dapat anggaran itu atas dasar aspirasi dengan dasar kemampuan keuangan daerah. Ya, kalau saya pastikan tahun ini kayaknya nggak mungkin. Saya nggak ngomong ada menjanjikan atau enggak. Saya tadi ngomong apa adanya. Apalagi program sekarang Bupati ini basicnya kan adalah tenaga kesehatan. Kesehatan kita di Lampung Tengah ini bermasalah atau tidak? Bermasalah, banyak masalahnya. Nah itu tugas prioritas beliau. Yang kedua adalah infrastruktur yang kedua. Tapi ada urusan wajib di luar hal itu. Mumet ya Pak Bu? Mumet gak? Gak usah mumet, biar kami aja yang mumet. Terus yang terakhir, tadi menyampaikan terkait masalah harga singkong. Jadi gini Pak, saya di Komisi 2 DPRD membidangi perdagangan perindustrian, termasuk PAD juga. Itu pasar bebas, kami tidak bisa intervensi. Semakin pemerintah daerah intervensi, goalnya akan semakin menyusahkan para petani. Kita pengalaman dari kemarin, menuntut kenaikan pabrik kak stop dulu sementara, yang kelimpungan siapa? Para petani kita. Jadi kalau yang namanya pasar bebas itu benar, kecuali pemerintah daerah di situ melaksanakan yang namanya subsidi, kita bisa intervensi. Tapi kalau nggak ada intervensi akan berat. Tapi bukan tanpa upaya apa? Pada saat itu naik, saya diutus ketua DPRD untuk duduk bareng antara kelompok perwakilan dari petani, kelompok pabrik, bupati dan puspika pada saat itu. Dan di situ disepakati, dan saya tarik kesimpulan, kesepakatan sekarang itu lebih parah daripada kesepakatan dulu. Karena kesepakatan dulu itu harga Rp900 tanpa potongan. Sekarang 1.350 potongan 40%. Coba per kilonya berapa yang diterima petani? Rp840. Besar angka, tapi nggak lihat resiko feedbacknya. Jadi kami nggak bisa intervensi di situ, tapi tetap memberikan masukan. Dan salah satu juga ini yang mungkin tadi juga saya sampaikan. Waktu itu kami ditanya sama Pak Bupati, DPRD Komisi 2 membidangi keuangan terutama masalah PAD. Posisinya PAD kita ini masih jauh daripada penerimaan. PAD kita baru di angka 340-an miliar. Tahun 2025 ini ada kenaikan sekitar 80 miliar. Nah, salah satu objeknya adalah PBB. PBB selama ini bermasalah atau tidak? Sepengetahuan Bapak sama Ibu,
Bermasalah apa tidak? Bermasalah. Kenapa? Karena setiap tahunnya ada keterangan belum lunas. Bapak rokok sebungkus pirang-pirang Pak? Sehari ya? Ibu-ibunya aja nggak perlu masak 5.000 sampai 10.000. Siap ya Pak Bu ya? Nggak banyak-banyak Pak, 5.000 sampai 10.000 aja. Walaupun ini program ini masih kami tentang ya, karena kami belum melaksanakan audiens ke bawah. Ini salah satunya. Gitu. Jadi nanti kalau tahun depan ada kenaikan, ya ini udah ada shooting dari saya Pak ya. Tapi kalau Bapak Ibu menyatakan keberatan, itu hak Bapak Ibu semua. Untuk BPJS. BPJS tadi yang BPJS PBI banyak sekali yang non aktif sekarang, enten kronologinya Pak. Jadi untuk BPJS karena semua sekarang APBN kita juga semuanya diefisiensi kali Bapak Presiden, otomatis anggaran untuk dinas kesehatan yang dari pusat dari kementerian, Pak, otomatis juga efisiensi. Nah, tapi Bapak, Ibu semuanya, walaupun kita ada pengurangan kota dari APBN dari provinsi, tapi alhamdulillah di akhir tahun 2024 dan awal 2025 ini jenengan sing padha ngerokok kuwi kabeh ini ikut andil di dalam penambahan kota BPJS PBI kita. Karena di tahun 2025 ini pajak dari rokok itu langsung sekarang masuk ke BPJS. Kalau dulu ditampung dulu di provinsi Bapak, terus gue ya sakarpe dikai piro-piro ngoten. Kalau sekarang mboten. Langsung dimasuk jatah untuk BPJS kita ada 38% dari pajak rokok Lampung Tengah itu langsung masuk ke BPJS. Makanya di awal 2025 kemarin kita ada bisa penambahan kota untuk APBD kita yaitu 31.000. Tapi kenapa nggak otomatis yang kemarin non aktif langsung diaktifkan aja Bu Mer? Jadi kan penak iki lan dadak mati BPJS nggih ngoten. Karepe jenengan ngoten nggih? Oh, tidak bisa nggih. Iya. Jadi semuanya karena ini harus ada payung hukum, terutama ngoten nggih. Jadi kita masih membahas payung hukumnya, tapi kemarin kita desak agar segera duit niku langsung dibelanjanya langsung dipotong tinggi bayar BPJS. Duitnya pun enten tapi wongnya jarang enten sing ngajeng tinggi sing dibayari ning BPJS niku. Makanya kemarin kita langsung minta kepada Dinas Kesehatan, kepada Dinas Sosial untuk langsung verifikasi data ke Bapak Kepala Kampung. Udah ada kemarin April ya? Harusnya sudah ada karena kami sudah perintahkan untuk segera. Di April kemarin kita sudah minta verifikasi data dan validasi data. Tentunya gitu pemutahiran ya Pak ya. Jadi kalau memang orang yang kemarin itu sudah kaya raya, terus dia mendapatkan manfaat dari BPJS PBI, kami minta itu dia diganti sing memang benar-benar membutuhkan. Cocok mboten? Cocok, jadi begitu. Makanya di April Mei seharusnya kita kemarin laporan dari Dinas Kesehatan di bulan April Mei berada rokok. Yang kedua tadi gaji guru ngaji ya, guru ngaji. Nah guru ngaji Bapak lagi-lagi efisiensi ya Pak ya, lagi-lagi efisiensi. Jadi sebenarnya kita sudah upload untuk guru ngaji intensif ya, itu ternyata diefisiensi. Tapi kami karena ini kebetulan reses kemarin kami ada di mana tuh? Bumi Lampung Timur ya, Bumi Lampung Utara juga ada yang minta guru ngaji. Jadi insya Allah kami akan berjuang di perubahan untuk diplotkan untuk intensif guru ngaji ya Pak ya. Tapi Bapak sebenarnya tetap setiap tahun itu ada intensif guru ngaji yang dari Depak. Kalau dari APBD tadi insya Allah nanti kita akan usulkan nih Pak ya.
Tapi kalau untuk dari Depak itu kan dari Kementerian Agama itu selalu ada Bapak. Koneknya langsung ke KUA Bapak Ibu semuanya. Harusnya di bulan Juli besok ini sudah cair 1,5 juta. Tapi pastinya itu bergantian, betul? Karena kan nggak banyak, gitu. Tapi kalau dari APBD biasanya karena kita suka uploadin banyak kayak tahun kapan ya Mas? Waktu itu ya kita pernah uploadin sampai 9.000 guru ngaji ya, dan itu luar biasa. Kita bisa membawa banyak guru ngaji hampir di setiap kampung guru ngaji kita dapat semuanya 1 juta waktu itu ya, 1 juta lumayan 9 miliar waktu itu. Nah insya Allah di tahun di perubahan atau di tahun 2026 besok kita akan PDKT dengan Bapak Bupati ya, agar itu dari jenengan, usulan dari jenengan bisa kita realisasi. Oke Pak, ya? Oke. Kami sangat concern Pak untuk guru ngaji. Apalagi tadi yang sama, yang untuk di mitra kerja Komisi 4 ya. Yang lain jalan ya Pak ya. Kalau yang jalan itu insya Allah di sini ada masternya Pak. Jadi selesai semuanya diaktifkan. Syaratnya ada lagi Bapak. Jadi banyak keluhan juga dari situ. Kami mengebut untuk pengaktifan dari PPI. Tapi saya minta syarat juga dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Untuk apa? Untuk benar-benar memberi himbauan kepada puskesmas, kepada klinik, kepada Bapak Lurah, kepada Bapak Camat, agar orang yang benar-benar membutuhkan itu segera diberikan koneksi mendapatkan BPJS PPI ini. Dan satu lagi diharapkan dihimbau dengan tegas pokoknya untuk vaskes harus dari puskesmas. Jadi vaskes pertama harus puskesmas. Itu mentang-mentang yang akeh klinik yang bekerja sama dengan BPJS terus alah Bumel sebelah lo kayak dokter lu ayu ya aku pilih kono mboten parang nggih Pak nggih. Iya, karena puskesmas itu muka kita Bapak. Nggih mboten. Pelayanan kesehatan yang utama, garda terdepan itu puskesmas. Jadi ayo rame-rame jenengan semuanya yang punya BPJS kayak yang muka enggak kayak semuanya harus ke puskesmas. Nanti kalau ada puskesmas yang nakal atau puskesmas yang berangkatnya kesiangan, bukannya atau pelayanannya kurang bagus, jenengan ajukan Pak. Nggih? Ajukan ke DPR ini. Nggih? Karena mereka itu berkewajiban, wajib dokumen mereka itu melayani jenengan sekalian dengan senyum yang manis. Nih Pak ya? Itu untuk BPJS. Ya, insya Allah nanti mungkin Bapak Lurah kan bisa. Tadi sudah selesai, tadi juga sudah ada usulan yang ditulis Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah nanti akan dirangkum, insya Allah nanti kami akan memilih prioritas yang mana yang harus kami dorong dan terrealisasi. Bapak Ibu semuanya, matur sembah nuwun, kurang lebih